Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syabana dari kelompok 3A, dari kelompok 4. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan pada masa prenatal. Saya di sini tidak sendiri dengarkan kelompok saya, yaitu Adriana Salsabila. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian perkembangan masa prenatal. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan pada masa prenatal. Yang ketiga, pentingnya perkembangan pada masa prenatal. Yang keempat, tahan perkembangan janin dalam kandungan. Dan yang terakhir atau yang kelima, periode prenatal. Ya udah, tidak ada basa-basi lagi. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Adrinda Salsabila. Kepada Adrinda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan terkait yang pertama, pengertian perkembangan masa prenatal. Nah, apa sih perkembangan masa prenatal ini? Dari kata prenatal dulu. Dasarnya adalah pre adalah sebelum, natal adalah kelahiran. Jadi, prenatal ini adalah masa sebelum kelahiran seorang anak atau makhluk hidup atau manusia. Nah, periode prenatal atau masa sebelum lahir ini merupakan periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi atau di dalam kandungan, yaitu ketika indung telur atau ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Nah, masa ini umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau dalam hari itu 280 hari sebelum lahir. Ini sudah umum ya kita ketahui bahwa seorang ibu atau seorang wanita itu mengandung selama 9 bulan. Nah, dilihat dari segi waktunya, periode prenatal ini merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat. Nah, tapi justru periode inilah dipandang terjadinya perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu tersebut. Nah, periode prenatal ini merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik itu fisik atau psikologis. Karena meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya, dalam seluruh tentang kehidupan kita, banyak yang percaya bahwa masa anak-anak paling berbahaya atau lebih berbahaya, jelas karena bahwa periode ini merupakan masa di mana bahaya lingkungan ataupun bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola kehidupan atau pola perkembangan selanjutnya, bahkan dapat mengakhiri atau suatu perkembangan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri pada masa perkembangan pada masa prenatal. Nah, ada apa saja sih? Nah, menurut Harlock, meskipun relatif singkat, periode prenatal ini mempunyai 6 ciri penting, yang mana masing-masing ini mempunyai akibat yang lambat pada perkembangan selama rentang kehidupan. Nah, ciri-ciri itu diantaranya yang pertama adalah terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa seorang anak itu akan diturunkan sifatnya dari orang tuanya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kromosom yang disumbangkan oleh kedua orang tua janin.
monks and nurse, dalam hal ini sering ditemukan adanya penyimpangan genetik yang disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom. Hal ini seperti Down syndrome. Nah, ini penyimpangan genetis ini diantaranya karena salah satunya seorang ibu hamil atau mengandungnya itu di usia 35-39 tahun. Nah, ada istilah juga yang lain yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu. Nah, itu adalah istilah di mana seorang anak itu tidak akan jauh gitu sifatnya dari orang tuanya, karena buah pun jatuh itu bakal di sekitaran pohonnya, maka sifatnya pun tidak akan jauh dari sana. Selanjutnya ada jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhi, sama halnya dengan pembuahan. Nah, menurut monks and nurse, ibu yang sakit dapat memberikan efek yang tidak baik bagi janinnya. Nah, contohnya itu ibu yang terkena penyakit campak, AIDS and cytomegalovirus. Nah, menurut hasil penelitian ini ada kurang lebih 3.000 anak yang terkena HIV akibat diturunkan oleh ibunya. Nah, namun tidak semua ibu yang terkena HIV juga dapat menurunkan penyakit pada anaknya. Kemudian, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan. Nah, pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, sama halnya dengan pembuahan. Selanjutnya ada perkembangan pada masa prenatal ini dibandingkan pada periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. Terdapat pertumbuhan yang begitu cepat pada tahap prenatal ini, yang tadinya berupa butiran kecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop, hanya dengan waktu 280 hari beratnya bisa mencapai 7 pon, dan diperkirakan pada tahap ini berat badan bertambah 11 juta kali. Jadi pada perkembangan dan pertumbuhan yang normal ini kan kita itu seperti awalnya itu seperti kacang ya, kecil gitu, tidak bisa dilihat pun harus dengan bantuan alat-alat kesehatan gitu. Nah, maka dari itu subhanallah sekali Allah telah menciptakan kita dengan segala kekuasaannya gitu. Selanjutnya, periode prenatal ini merupakan tahap yang mengandung banyak bahaya baik fisik maupun psikologis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga di pengertian dinyatakan bahaya karena pada tahap prenatal ini akan berpengaruh panjang pada tahap perkembangan dan perkembangan janin di tahap yang akan datang atau selanjutnya. Nah, selanjutnya ada periode prenatal. Periode prenatal ini merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Karena periode prenatal ini butuh dorongan dan support dari keluarga, bahkan pasangan sekalipun, itu harus ada dorongan dari mereka, harus ada dukungan dan bantuan dari mereka. Dalam hal ini pun Hijayati dan Sri Purnami menjelaskan dalam bukunya tentang pendidikan dalam tahap kandungan itu dengan tujuan untuk belajar dini dan mendorong perkembangan positif terhadap psikologis anak dan orang tuanya. Nah, dalam hal ini juga seorang bayi yang sudah berusia 20 minggu dalam kandungan sudah bisa merasakan gelap dan terang. Dan pada usia ini, orang tua sudah bisa memberikan dorongan stimulus pada janin untuk mengoptimalkannya. Yang selanjutnya, pentingnya perkembangan pada masa prenatal. Nah, 4 kondisi yang sangat penting pada saat kehamilan mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya, yang mana peranan masing-masing kondisi ini akan menjelaskan mengapa saat hamil merupakan periode yang paling penting dalam rentang kehidupan. Nah, yang pertama itu ada sifat bawaan. Nah, di mana
mana peristiwa penting pertama pada saat kehamilan ini menentukan sifat bawaan dan individu yang baru diciptakan. Nah, penentuan sifat bawaan ini mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam dua hal. Yang pertama yaitu faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Nah, kemudian sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Jadi, kebetulannya itu sifat bawaannya apakah dia dalam kandungan dan setelah dilahirkannya itu mendapatkan perhatian atau lingkungan yang baik atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini atau seks bergantung pada jenis spermatozoon yang menyatu dengan ovum, di mana ada dua jenis spermatozoa yang matang diproduksi dalam jumlah yang sama, yaitu dalam biologi dijelaskan bahwa 22 pasang kromosom ditambah 1 kromosom X dan 22 pasang kromosom ditambah 1 kromosom. Nah, itu bisa dipelajari di dalam biologi ya, atau dalam kesehatan. Nah, hal tersebut akan menentukan gitu bahwa apabila kromosom X dan Y-nya itu yang lebih pembawa kromosomnya apa gitu, X atau Y. Nah, kalau X misalkan akan terjadi anak perempuan gitu. Nah, sedangkan Y itu anak laki-laki gitu. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada jumlah anak. Jumlah anak ini apabila ovum yang matang dibuahinya itu oleh satu spermatozoon, hasilnya adalah satu anak gitu. Jadi apabila satu spermatozoon yang matang itu adalah satu anak. Apabila telur yang dibuahi membelah menjadi dua gitu, atau lebih, nah terpisah selama tahap-tahap permulaan itu disebut kembar identik atau uniovular. Nah, sedangkan kalau ada dua ovum atau dua telur yang dibuahi oleh berbeda spermanya, maka itu yang disebut dengan kembar tidak identik. Nah, selanjutnya efek lahir kembar terhadap perkembangan ini, yaitu kelahiran kembar mempengaruhi pola perkembangan tidak hanya karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam faktor keturunan, tetapi juga lingkungan baik sebelum maupun sesudah kelahiran gitu. Nah, sehingga akibatnya adalah terdapat perbedaan pola perkembangan, pola perilaku, dan kepribadian. Meskipun kembar tidak dipastikan bahwa seorang anak itu memiliki kepribadian yang sama gitu. Nah, efek jangka panjang dari kekembaran. Pada umumnya, bayi kembar yang pertama kali lahir terus menjadi lebih besar, lebih cerdas dari penyesuaian dirinya. Nah, lebih baik juga selama masa kanak-kanak. Saling ketergantungan lah, hubungan kekembaran itu sangat sering terjadi di antara anak-anak yang kembar yang muda. Selanjutnya adalah posisi urutan anak. Nah, di sini ada Forer yang menjelaskan pengaruh posisi urutan terhadap individu. Nah, kenapa? Karena kedudukan anak dalam keluarga itu akan terlihat gitu, sangat mempengaruhi bagaimana kita menghadapi masyarakat dan dunia. Sebagian besar perkembangan anak bergantung pada interaksi dengan saudara-saudaranya. Jadi, kalau misalkan anak pertama itu kan diumpamakan sebagai anak yang mandiri lah gitu, dan bisa mendidik adiknya gitu sedikit demi sedikit gitu. Nah, dari situ pasti kita bakal terlihat gitu di luar atau di masyarakat bahwa anak tersebut seperti ini loh gitu, karena dorongan atau di sekitarnya gitu, karena dalam keluarganya. Nah, pengaruhnya itu pula beberapa penelitian terhadap anak-anak yang lebih besar, remaja dan orang dewasa menunjukkan posisi urutan dapat menjadi faktor yang kuat untuk menentukan pribadinya akan menjadi seperti apa sih di masyarakatnya. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak menjadi mandiri, dewasa, dan lain sebagainya. Ardinda,
yang telah menjelaskan pembahasan 1, 2, dan 3. Lalu pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pembahasan yang akan dibahas oleh saya yaitu tahapan perkembangan janin dalam kandungan. Pemula kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai berinteraksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Reaksi terhadap rangsangan dari luar telah dimulai sangat awal. Ditinjau secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur ovum tunggal ova jamak dan sel laki-laki spermatozoa tunggal dan spermatozoon jamak. Kedua sel telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau gonad. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita ovarum dan sel sperma diproduksi dalam gonad pria testes. Lalu ada perspektif Islam. Para ahli psikologi Islam membagi periode prenatal atas beberapa tahap sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu seripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Lalu ada tahapan-tahapan perkembangan masa prenatal berdasarkan Al-Quran seperti yang dijelaskan pada ayat di atas, dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut. Yang A yaitu tahapan sulalatin min tahin atau saripati tanah. Pada tahapan ini, manusia makan dari hasil bumi, dan ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia, saripati itu lantas dipakai tubuh sebagai starting materials dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Tahapan nutfah. Nutfah juga disebut sebagai air yang hina, ma'in nahi surat al-mursalad, atau yang terpancar, ma'in dafik surat at-tariq. Menurut hitungan para ahli, sperma yang kuat dalam satu kali ejakulasi berjumlah jutaan ekor. Akan tetapi jumlah sebanyak itu hanya satu yang dapat melakukan pembuahan. Setelah pembuahan berlangsung, terjadilah perubahan yang cepat pada induk telur. Dengan segera indung telur menghasilkan membran yang mencegah sperma lain itu ikut melakukan pembuahan. Yang lalu tahapan yang B yaitu tahapan B ya. Lalu yang C tahapan alaqah. Setelah 5 jam dalam bentuk zigot, kemudian zigot tersebut membelah diri tanpa merubah ukuran dan bergerak melalui tabung yang menghubungkan hidung telur dan rahim. Zigot selanjutnya menempelkan diri di dinding rahim. Proses pembuahan dan perjalanan zigot hingga akhir menempel di dinding rahim
yang melakukan waktu hingga 6 hari. Juga tetap menempel pada dinding rahim dan tumbuh hingga hari ke-15 ketika bentuk alaqah dimulai. Alaqah merupakan bentuk embrionik yang terjadi setelah pencampuran sperma dan ovarium. Alaqah oleh para ilmuwan disamakan dengan lintah karena hidupnya tergantung pada darah ibunya. Lalu tahap mudahaghah embrio merupakan bentuk dari tahapan alaqah ke pemulaan tahapan mudahaghah pada hari ke-24 atau 26. Waktunya relatif lebih cepat ketimbang perubahan dari tahap nutfah ke alaqah. Tahapan mudahaghah ditandai dengan bermulainya pertumbuhan dan pembiakan sel yang luar biasa. Sengkumpal daging ini terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang sudah mampu yang belum mengalami diferensiasi. Lalu yang terakhir yaitu tahapan izma. Tahapan pembentukan tulang ini jelas sangat penting. Dimulai dengan bentuk seperti daging atau permen karet dengan lekukan dan tonjolan seperti digigit massa mudahaghah dengan cepat berubah menjadi sesuatu dengan bakal orang yang mulai tampak. Walaupun tentu manusia belum kelihatan secara jelas, kemudian dalam waktu singkat beberapa hari pada akhir minggu ke-6 terbentuk tulang yang berubah menampak secara drastis. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu periode prenatal. Nah, di sini ada beberapa fase yaitu fase germinal atau waktu 3 minggu pertama, fase embrional waktu 6-8 minggu berikutnya atau fase med. Dan yang ketiga fase fetal mulai minggu 8 sampai dilahirkan adapun masih. Ya. Yang pertama yaitu periode germinal. Periode germinal merupakan periode awal perkembangan prenatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Ini merupakan mengikuti penciptaan zigot dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot terdiri dari 100 hingga 250 sel. Pemisahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk. Lalu periode embrionis atau fase embrionik merupakan periode perkembangan prenatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu. Setelah konsepsi selama periode embrionis, angka pemisahan sel meningkat, sistem dukungan bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak ketika zigot mendekati dinding rahim. Sel-selnya membentuk 2 lapisan. Massa sel tersebut disebut embrio. Embrio yang sudah terbentuk terdiri dari lapisan bagian dalam sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Lapisan luar terdiri dari lapisan paling luar sel dan lapisan tengah. Lalu fase fetal atau periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan prenatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung sampai 7 bulan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 ons. Janin semakin aktif menggerakkan tangan dan kakinya, membuka dan menutup mulutnya, dan menggerakkan kepalanya.
Wajah, dahi, dan kelopak mata, hidung, dan dagu dapat dibedakan. Demikian pula dengan bagian atas tangan dan tungkai, serta alat kemaluan dan didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan. Pada akhir bulan keempat, janin telah tumbuh hingga 55 inch panjangnya dan beratnya 4 ons. Mungkin cukup sekian. Dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.